Baik, hari ini kita akan diskusi tentang materi praktikum yang 2 minggu lalu. Jadi pasien, sorry, seorang laki-laki berusia 68 tahun dengan berat badan 80 kilo dibawa ke IGD dengan keluhan diaforesis, gelisah, dan nyeri dada selama 6 jam terakhir. Oke, saya random ya nanyanya, diskusinya. Muhammad Khairul Muzaki. Bisa buka mic-nya? Saya Bu. Ya. 68 tahun, 68 tahun, 88 kilo, 8 BB-nya 80 kilogram, diaforesis, gelisah, dan nyeri dada. Diaforesis apa? Gimana Ibu? Arti diaforesis apa? Sering Bu, banyak keringat Ibu. Sering berkeringat. Iya Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, nyeri dada digambarkan berpusat dan menyebar ke lengan kiri dan terdapat rasa. Skala nyerinya 10 ke 10, tekanan darah pasien 180 ke 110 mg Hg, nadi 105 kali per menit, laju pernapasan 32 kali per menit, saturasi oksigennya 97%. Pasien telah menggunakan 5 tablet nitroglycerin SL di rumah, namun nyeri tidak kurang. Pasien mendapatkan lagi 3 tablet nitroglycerin sublingual, aspirin 100 mg 3 tablet, clopidogrel oral 4 tablet, oksigen melalui nasal kanal 4 liter per menit di IGD. Uh, Gilang Dwi Pak, bisa buka mic-nya? Gilang? Iya Bu. Ya, oke. Gilang, untuk 3 obatnya, nitroglycerin sublingual, aspirin, clopidogrel, itu kan jumlah tabletnya banyak tuh. Berarti seperti tidak Gilang? Overdosis atau sudah sesuai sama pedoman terapi? Bisa diulangi Kak Bu, tadi pertanyaannya apa Bu? Iya, kan pasiennya di IGD dikasih 3 tablet nitroglycerin sublingual, aspirin 100 mg 3 tablet, clopidogrel oral 4 tablet. Kalau dilihat dari tabletnya kan sekali minum cukup banyak tuh. Itu termasuk DRP atau memang sudah sesuai sama pedoman terapinya?
Izin masuk Bu, untuk dari hasil kelompok saya itu udah sesuai sih Bu. Pantes. Baik, sudah tepat ya pemberiannya. Oke. Betul, jadi ini pemberiannya sudah tepat sesuai untuk kondisi akut ketika serangan tadi bahwa tablet itablizir itu untuk mengurangi nyerinya. Aspirinnya yang diberikan adalah yang 300 mg karena tidak tahu ketersediaannya maka diberikan 100 mg. Clopidogrel oralnya juga ada rentangan. Di sini kita kasihnya 75 kali 300 mg juga. Kemudian tambah oksigen tanah. Oke, kita lanjutkan. Hasil pemeriksaan ini menunjukkan inovasi segmen ST3 dan gelombang Q pada lead 1 dan V2 dan V4. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya, Putri Azizah Rodatul Jana, bisa nyalakan mikrofonnya? Iya, Bu. Ya. Dari pemeriksaan laboratoriumnya yang mana yang perlu kita concern atau yang di luar nilai normal? Untuk pemeriksaan laboratoriumnya ada leukositnya tidak normal karena lebih tinggi, terus kaliumnya juga, GFR, CT, dan LDL sama asam uratnya, Bu. Oke, kita ulang tadi. Apa tadi? Apa saja? Natrium? Leukosit, kalium, GFR, CT, LDL sama asam uratnya, Bu. Oke. Betul ya, jadi yang lainnya udah normal. Kaliumnya naik dikit ya kalau misalnya. Normalnya berapa kalium? 5 sampai 10. Berarti kaliumnya normal ya? Oh, salah, Bu. Kaliumnya normalnya 3,5 3,5 sampai 4 sampai 5, Bu. sampai 5. Berarti kaliumnya normal ya? Tidak, Bu. Soalnya kaliumnya di sini 3. Yang normalnya 3,5. Kaliumnya di data saya 3,9. Kaliumnya 3,9 deh. Di data kalian 3,0 kan? Artinya yang lain di catatan kalian kaliumnya berapa? 3,9, Bu. Kelompok saya. 3,9 ya. Oke, berarti normal ya kaliumnya. Iya, Bu. Baik. Ada Mayanti ada? Kalau dari e-commerce gimana?
Eka Damayanti, bisa hidupkan mikrofonnya. Eka Damayanti, bisa buka mikrofonnya. Bisa diulang, Ibu? Eka, troponin I. Troponin I-nya kan normalnya kurang dari 0,02. Dia 60. Apa sih artinya troponin I ultra itu? Proponin itu protein yang terdapat di dalam otot jantung, Ibu, yang biasanya dilakukan untuk pengecekan adanya kelainan pada jantung seseorang. Ulangi deh, maaf. Bisa ulangi. Troponin I itu merupakan protein yang ada di dalam jantung, Bu. Nah, biasanya itu dilakukan pengecekan untuk melihat kelainan pada jantung. Misalnya kalau dia nilainya tinggi seperti ini, artinya menandakan apa? Ada kelainan di jantungnya, Ibu. Kelainannya apapun kelainan jantungnya, troponin I-nya kan Maaf, Ibu, putus-putus. Oke. Apapun kelainan jantungnya, troponin I itu apa? Jadi, Aduh, Ibu, maaf, masih putus-putus di saya. baik. Apapun kelainan jantungnya, otomatis troponin I itu pasti tinggi. Udah kedengaran? Masih putus-putus gitu, Bu, nggak jelas. Silahkan cek di chat. Kalau yang saya tahu, Bu, kalau troponin I-nya tinggi itu biasanya ada kelainan sama otot jantungnya, Bu. Jadi dia lebih tentang kelainan pada otot jantungnya. Atau apabila ada kerusakan pada otot jantung, maka troponin I-nya yang tinggi. Jadi bukan berarti semua Iya, Bu. bagian jantung yang rusak troponin I itu tinggi, tapi lebih ke otot jantungnya. Baik, kita lanjut. Pasien diketahui memiliki riwayat arteri koroner dan kateterisasi jantung 2 tahun yang lalu menunjukkan adanya stenosis sebesar 75% pada bagian arteri koroner tengah anterior ini dan 30% pada cabang proksimal. Fitri Anur Puji Astuti. Hadir? Fitri Anur Puji Astuti. Hadir deh? Hadir Bu, mohon izin Bu, bisa diulang tadi Bu, agak lola di sini Bu. Baik. Kateterisasi jantung tuh apa sih? Kateterisasi jantung. Apa itu? Apa itu kateterisasi jantung ya Bu ya? Iya, betul.
Itu tuh Bu salah satu prosedur untuk melihat apakah jantung itu mengalami masalah atau tidaknya Bu pada pembuluh darah jantungnya Bu. Mohon diulangi. Dia itu salah satu prosedur pemeriksaan jantung seperti pemeriksaan gangguan pembuluh darah dan jantung dengan menggunakan kateter atau selang tipis yang dimasukkan ke pembuluh darah, Bu. Oke, jadi bentuknya tuh biasanya dia ada selang tipis, terus ada kamera kayak gitu, dimasukkan lewat paha, kemudian dia akan naik sampai ke jantung untuk melihat apakah ada sumbatan di cabang-cabang di arterinya. Makanya di sini ketahuan ada stenosis 75% dan 30%. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemeriksaan ekokardiogram menunjukkan EF, ejection fraction-nya adalah 58%. Anggun Wahyuni hadir? Hadir, Bu. Baik, Anggun. Kalau ejection fraction 58%, normal apa tidak? Aduh, bisa diulang, Bu, apa tadi? Untuk ejection fraction-nya yang ini, EF-nya 58%. Itu termasuk normal atau sudah gagal jantung? F-nya ya, Bu, tidak normal. Tidak normal. Apa dia? Tinggi, rendah? Kalau dia tidak normal, dia termasuk terlalu tinggi atau terlalu rendah? Dan apa artinya? Menurut saya, Bu, dia itu termasuk rendah. Soalnya normalnya 67%. Kalau misalnya dia rendah, artinya apa? Oke, ejection fraction normal itu rentangnya adalah 50% sampai 70%. Itu dikatakan normal. Kalau dia berkurang, mildly, ringan, itu di 41 sampai 49. Kalau dia berkurang signifikan, itu apabila kurang dari 40%. Maka bisa dikatakan di sini pasiennya ejection fraction-nya atau kondisi jantungnya itu masih di skala normal. Apabila dia menurun, berarti pasiennya sudah mulai mengalami gagal jantung. Kita lanjutkan. Pasien juga memiliki riwayat bronkitis dan bronkospasma selama 10 tahun yang diterapi dengan inhalasi salbutamol PRN untuk sesak napas. Dan tipe 2 yang diterapi dengan menggunakan insulin glargin 40 unit sehari selama 18 tahun dan HbA1c 6,8%. Hipertensi dengan rata-rata tekanan 140 per 85 mg per Hg dan diterapi dengan HCT 25 mg per hari. Ayah pasien meninggal karena infark miokardium pada usia 53 tahun. Pasien memiliki riwayat merokok 1 pak per hari selama 30 tahun. Obat yang dikonsumsi tertera. Kemudian pasien saat ini didiagnosa mengalami STEMI dengan infark anterior. Rumah sakit tempat pasien dirawat tidak memiliki fasilitas untuk melakukan intervensi koroner perkuatan primer. Sekarang kita masuk ke SOP-nya, subjektif, objektif, dan asesmen dan juga plan. Theodora Jen. Arludi? Ya, Ibu. Ya, baik. Subjektifnya apa, Dek? Jadi subjektif yang ada Subjektifnya itu, apa? yang pertama ada tanda sebentar.
Yang pertama ada keluhannya. Pasien mengeluh diaforesis dengan gelisah dan nyeri dada selama 6 jam terakhir. Terus, nyeri dada yang digambarkan berpusat dan menyebar ke lengan kiri. Terdapat rasa tertekan. Kemudian ada riwayat penyakit di mana pasien memiliki riwayat penyakit arteri koroner dengan kateterisasi jantung 2 tahun lalu. Bronkitis dan bronkospasma selama 10 tahun, diabetes tipe 2 dengan kadar HbA1c 6 bulan lalu 6,8%, hipertensi dengan rata-rata tekanan darah 140 per 85 mm Hg. Kemudian riwayat penyakit, ayahnya meninggal karena infark miokardium pada usia 53 tahun. Riwayat pengobatan, pas di rumah menggunakan 5 tablet nitrogliserin secara sublingual. Namun rasa nyerinya tidak berkurang. Tidak ada riwayat alergi namun riwayat sosialnya memiliki riwayat merokok 1 pak per hari selama 30 tahun. Problem mediknya STEMI dengan infark miokardium, hipertensi, diabetes mellitus tipe 2. Baik, terima kasih. Itu subjektifnya. Untuk objektifnya, Eka Khotimah, Eka ada? Ada Ibu. Baik, Ika, objektifnya silakan. Untuk objektifnya tekanan darahnya tinggi, normalnya itu 120 per 80. Untuk nadinya itu 105 kali per menit itu tinggi, normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Untuk laju pernapasan 32 kali per menit itu tinggi, normalnya 20 sampai 25 kali per menit. Untuk data laboratoriumnya, glukosa sewaktunya tinggi, yaitu 723 mg per desiliter, normalnya kurang dari 140 mg per desiliter. Untuk troponinnya tuh tinggi, yaitu 60 dan normalnya itu kurang dari 0,02. Untuk kolesterol totalnya juga tinggi, yaitu 259 mg per desiliter, normalnya kurang dari 200 mg per desiliter. Untuk trigliseridanya 300 mg per desiliter itu tinggi, normalnya kurang dari 150 mg per desiliter. Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita pindah ke asesmen. Asesmennya satu-satu saja dulu. Kalau misalnya ada lebih dari satu, nggak apa-apa. Untuk asesmennya masih saya Kak, Bu? Jadi untuk indikasi tanpa terapi, Bentar, ganti aja deh. Bentar, kita ganti orang aja. Untuk asesmennya, kita coba ke Sylvia Angela. Sylvia Angela hadir teh? Hadir, Bu. Oke, silakan. Asesmen yang pertama, apa DRP-nya? Jadi, yang pertama itu ada indikasi tanpa terapi. Itu pertama STEMI. STEMI merupakan akibat dari sumbatan penuh dan berkepanjangan dari suatu pembuluh darah koroner epikardial. Tujuannya dari terapi STEMI ini adalah untuk memulihkan kembali aliran darah miokardium untuk menyelamatkan jantung dan menurunkan mortalitas serta menjaga fungsi ventrikel. Terus itu kedua itu ada dislipidemia. Berdasarkan kasus pasien mengalami dislipidemia namun belum diberikan terapi. Terapi dislipidemia pada pasien dengan risiko tinggi penyakit kardiovaskular dengan memberikan obat antilipid. Terus kalau terapi tanpa indikasinya itu nggak ada.
Dosis berlebihnya juga nggak ada, dosis kurang nggak ada, interaksi obat nggak ada, efek samping obat nggak ada. Terus pemilihan obat tidak tepatnya itu pertama itu ada pemilihan obat diabetes mellitus, kedua pemilihan obat hipertensi. Terus yang gagal menerima obatnya nggak ada, Bu. Oke, berarti tadi ada 4 ya. Yang pertama dikasih tanpa terapi. Betul? Yang pertama dikasih tanpa terapi. Ya, sorry. Berarti DRP-nya ada berapa aja, Dek? Dikasih tanpa terapi, lalu Pemilihan obat tidak tepat, Bu. pemberian obat tidak tepat. Lalu Itu aja sih, Bu. 2 aja. 2 aja. Ya. Ya, oke. Kita pindah ke temannya yang lain. Baik. Selanjutnya, Fitri Ramadhani. Fitri ada? Ada Ibu. Oke. Untuk plannya, untuk pemilihan obat tidak tepat, apa plannya Fitri? Kalau dari kelompok saya itu Bu, penambahan metformin Bu di insulin glarginnya. Jadi pasiennya Kenapa mau ditambahkan metformin? kami kombinasi Bu, Kombinasi antara metformin dengan insulin. insulin glargin ya. Alasannya kenapa, Dek? Jadi kan pasien ini memiliki riwayat DM tipe 2 yang telah diterapi penggunaan insulin itu selama 18 tahun, namun kadar HbA1c-nya ini masih 6,8%. Sementara hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktunya menunjukkan kadar yang sangat tinggi, yaitu 723 mg per desiliter. Penambahan metformin ini dapat meningkatkan kontrol glikemik melalui mekanisme penurunan produksi glukosa di hati dan peningkatan sensitivitas insulin. Kombinasi insulin basal dan metformin memiliki beberapa manfaat seperti pengurangan dosis insulin, pengurangan frekuensi injeksi, dan penurunan resiko hipoglikemia dibandingkan dengan monoterapi insulin basal. Dosis metformin yang disarankan itu adalah 500 sampai 1000 mg 2 kali sehari, sesuai dengan kebutuhan pasien. Metformin sebaiknya dikonsumsi bersamaan dengan makanan untuk meminimalkan efek samping gastrointestinal seperti mual atau diare. Oke. Berarti kelompoknya menyarankan metformin. Untuk kelompok lain ada yang menyarankan hal berbeda untuk kontrol glikemiknya? Bintang Naufal? Bintang satu kelompok nggak? Atau beda kelompok? Beda kelompok Ibu. Oke, kelompoknya Bintang bagaimana? Sarannya apa? Untuk Sama Bu untuk yang itunya Bu. sama-sama mau kasih metformin. Iya Bu, sama Bu. Alasannya sama. Ibu izin masuk Bu. Untuk alasannya tadi Bu, secara garis besar sih sama aja sih Bu. Berarti sama ya, menambahkan metformin karena dia efeknya tersebut. Oke, kalau misalnya Bintang menambahkan metformin, berarti berapa dosis yang Bintang sarankan?
Ibu izin masuk, Bu. Untuk yang metforminnya itu kami memberikannya 500 miligram, Bu. Baru untuk yang insulinnya itu 40 unit per hari. Insulinnya 40 unit per hari. Berarti insulinnya tetap ditambahkan metformin 500 miligram tadi ya? Iya, Bu. 3 kali sehari. Berapa kali sehari? 2 kali, Bu. 2 kali sehari. Oke. Iya, Bu. Ada alasannya nggak kenapa milih 2 kali sehari? Bukan 1 kali sehari atau 3 kali sehari? Ibu, kalau yang buat alasan pemberiannya itu di kami nggak ada, Bu. Nggak ada alasannya kenapa metformin atau kenapa 2 kali sehari. Kalau pustakaan, pasti pilihnya Dia 1 tuh, sampai 3 kali ya. Itu gimana? Bu, dari literatur yang kami baca tuh, Bu, dia tuh merekomendasikan 2 pilihan gitu, Bu. Hmm. Kalau mau ngasih 500 miligram itu pemberiannya 2 kali sehari. Baru kalau buat yang 850 miligram itu pemberiannya sekali sehari, Bu. Jadi Mm-mm. kami memilih yang 500 miligram, baru pemberiannya 2 kali sehari, Bu. 2 kali sehari, baik. Yang kalian monitoring berarti apanya? Untuk yang dimonitoring itu, Bu, kadar gula darah sewaktunya, Bu. Lalu, kenapa kalian memonitoring itu? Karena terkait efektivitas kah? Atau terkait efek samping kah? Atau terkait apa? Kalau dari kelompok kami, Bu, untuk monitoring efek samping dari pemberian insulin itu sama apa? Kombinasi metformin itu seperti gejala diare, mual dan muntah, yang dimana mempengaruhi 30% pasien yang mengonsumsi metformin, Bu. Diare, mual, dan muntah itu untuk efek samping dari metformin. Terus tadi pengamatan kadar glukosanya untuk mengamati apa? Efektivitas terapi kah? Atau efek samping juga kah? Atau ada yang lain? Kalau yang kadar apa tadi? Kadar glukosa sewaktunya itu di efek terapinya, Bu. Efek terapinya. Targetnya berapa kadar glukosa darah yang kalian inginkan untuk pasien? Kurang dari 200 miligram per dl, Bu. Kurang dari 200 miligram per dl. Terus monitoring HbA1c-nya nggak kira-kira? Untuk ini kan pasiennya rawat inap nih. Sama rawat inap kita monitoring HbA1c-nya nggak?
Mungkin seharusnya tuh juga dimonitoring Bu untuk kadar HbA1c-nya. Cuman di kelompok kami tuh nggak ada sih Bu. Oke, baik. Kita bahas HbA1c dulu. Kalau gitu kita pindah ke temannya yang lain. Terima kasih, Bintang. Kita pindah ke siapa nih yang kayaknya mukanya siap. Aji Arda Nur Wahyuda. Iya, Bu. Ya, oke. Aji, HbA1c itu apa sih? HbA1c itu pemeriksaan kadar glukosa, Ibu. Benar. Tapi dia menandakan apa? HbA1c itu menandakan apa? Maksudnya dia pemeriksaan apa gitu? Apakah kalau kadar glukosa kan ada gula darah puasa tuh. Kalau HbA1c itu pemeriksaan lab tentang apa? Kadar gula apa? Kadar gula dalam hemoglobinnya, Bu, sel darah merahnya, Bu. Dia merupakan kadar gula dalam hemoglobin. Biasanya orang akan sarankan pemeriksaan HbA1c itu tiap bulan, tiap hari, atau ada jangka waktu tertentu. Setahu saya tiap 3 bulan, Bu. Tiap 3 bulan, baik. Nah, kalau misalnya HbA1c, kenapa dia harus tiap 3 bulan? Eh, karena Kan sel sama darah ikatan merah dengan itu, hemoglobinnya. kalau yang saya tahu umur dari hemoglobin itu usia HB darah itu habis dalam 120 hari atau 3 bulan, Ibu. Jadi hemoglobin atau sel darah merah itu akan berganti setiap 3 bulan sekali. Makanya pemeriksaan HbA1c itu tiap 3 bulan sekali. Sehingga kalau misalnya dalam kasus ini selama pasiennya rawat inap, kita periksa HbA1c-nya kira-kira tepat atau tidak? Bisa diulang, Bu? Sehingga kalau berdasarkan informasi dari kamu tadi, kalau misalnya ini kan pasiennya rawat inap nih, saya minta Iya. periksa HbA1c-nya setiap hari. Tepat atau enggak? Kurang tepat sih, Bu. Karena kurang tepat karena Takutnya kan kalau kalau rawat inap tuh kan hanya beberapa hari, Bu. Nah, kalau pemeriksaan HB-nya itu untuk pemeriksaan jangka panjangnya, Bu, bukan untuk setiap hari. Maka kalau misalnya dia terikatnya dengan hemoglobin selama 30 hari, kalau kita periksa tiap hari, ada kemungkinan HbA1c-nya berubah atau tidak, walaupun kita kasih terapi. Tidak, Bu, karena kan HB-nya baru usianya 3 bulan itu baru mati, Bu. Ya, jadi itu yang sebabnya HbA1c tidak kita jadikan pemeriksaan rutin tiap hari, karena dia berikatan dengan hemoglobinnya. Sehingga agak kurang akan wasting resources gitu, menghabiskan sumber daya apabila kita ngecek HbA1c-nya setiap hari. Maka HbA1c-nya tidak usah dicek untuk harian, tapi apabila pasca penggantian, biasanya akan dilakukan pengecekannya rutin setiap 3 bulan begitu, karena disesuaikan dengan masa hidup hemoglobinnya. Baik, terima kasih. Ada kelompok lain yang pilihannya bukan metformin, yang pilihannya berbeda, mungkin tidak perlu tambahan terapi, atau insulinnya kita naikkan. Ada yang berbeda kah? Sama semua?
Sama Bu, kelompok saya juga pakai metformin Bu. Oke, sama ya. Baik. Untuk yang metformin, saya tunjukkan yang slide di hmm, slide di pedoman terapi insulin. Saya stop dulu, saya share yang lain. Oke. Ini adalah pedoman terapi insulin pada pasien diabetes mellitus tahun 2019 dari Perkeni. Di sini ada kebutuhan insulin pada pasien rawat inap. Jadi ketika impak miokard ini kan kondisinya stres. Ketika dalam kondisi stres, biasanya tubuh akan memfighting dengan salah satu efeknya adalah peningkatan kadar glukosa darah. Sehingga bisa jadi ada kemungkinan terbesar adalah peningkatan glukosa darah yang terjadi pasien ini bukan karena regulasi gula darahnya kurang baik, tetapi karena dia dalam kondisi stres metabolik. Jadi karena dia sedang dalam kondisi STEMI. Kita lihat bahwa selama ini HbA1c-nya itu sebenarnya sudah 6,8%, di mana target Perkeni itu adalah kurang dari 7%. Jadi sebenarnya pasiennya ini memenuhi target di 6,8, tapi memang dengan risiko dekaan jantung seharusnya lebih rendah. Begitu. Nah, dalam kondisi ini pasiennya rawat inap, maka yang kita perlukan adalah regulasi insulin secara cepat. Di sini kita baca bersama bahwa terapi insulin untuk pasien rawat inap, prinsipnya adalah memulai dari dosis yang kecil, kemudian dinaikkan secara bertahap untuk mencegah hipoglikemia. Terapinya bisa diberikan secara intravena kontinu ataupun subkutan, secara terprogram atau terjadwal. Bisa dipakai insulin prandial, kemudian atau 1-2 kali insulin basal, dan kalau perlu ditambahkan insulin koreksi. Kebutuhan insulinnya dapat didasarkan pada dosis insulin sebelum perawatan atau dihitung sebagai 0,5 sampai ke 1 IU per kilogram berat badan per hari. Untuk lanjut usia dan pasien dengan gangguan fungsi ginjal, hendaknya diberikan dosis yang lebih rendah, misalnya 0,5 IU per kilogram berat badan per hari. Di sini kita lihat kondisi pasiennya itu adalah termasuk dalam kondisi kritis dengan kegawat daruratan non-diabetes, karena dia masuk dalam impak miokard akut. Maka, yang disarankan adalah infus IV kontinu ataupun infus subkutan. Berapa dosis insulinnya? Dosis insulinnya kalian lakukan berdasarkan perhitungan ini. Pasiennya gagal ginjal nggak? Wiwi, pasienmu gagal ginjal tidak, Dek? Wiwi Nabila? Iya, Bu, gagal ginjal. Gagal ginjal, berarti dosisnya adalah 0,5 IU per kilogram per hari. Gitu. Itulah yang kita regulasikan lewat infus intravena, kontinu maupun subkutan, untuk menurunkan kadar glukosa darahnya. Jadi metforminnya untuk saat sekarang, untuk pasiennya dalam kondisi kritis, itu tidak perlu dulu. Kita utamakan dulu regulasi insulinnya regulasi glukosa darahnya secara cepat. Nanti kalau misalnya pasiennya sudah stabil, kemudian kalian merasa HbA1c-nya masih terlalu tinggi, walaupun sudah memenuhi target 7%, tapi karena dia ada risiko kardiovaskular, harusnya targetnya lebih ketat, maka kita boleh tambahkan obat oral. Bisa pakai metformin tadi. Tapi untuk saat ini, yang kita perlukan adalah infus insulin intravena kontinu maupun subkutan untuk meregulasi gula darahnya dengan cepat. Sampai sini untuk gula darah cukup jelas. Ini ada di halaman 33-34. Oke, sekarang selanjutnya untuk Diani Kristiani. Diani ada? Iya, Bu. Baik. Tadi DRP yang pertama sudah, yaitu pembelian obat tidak tepat. Yang insulin tadi temannya sarankan pakai metformin, tetapi saran saya adalah kita kasih insulin dulu secara intravena. Itu. Masalah kedua tadi adalah DRP yang kedua apa? Diani? Apa tadi, Dek? Yang pertama tadi pembelian obat tidak tepat. DRP yang kedua apa?
DRP keduanya apa? Indikasi tanpa terapi bukan? Indikasi tanpa terapi, Bu. Betul. Indikasi mana yang tidak ada terapi? Indikasi mana tadi yang tidak diterapi? TMI. TMI-nya. Baik, sarannya Diani apa? Kita terapi pakai apa? Sarannya Diani dan teman-teman di kelompoknya? Terapi apa yang diberikan untuk kasus TMI seperti ini? Teneflase, Bu. Teneflase. Kenapa teneflase, Dek? Teneflase itu masuk dalam terapi apa sih namanya? Fob. Ya, silakan Dian. Teneflase masuk dalam jenis terapi apa? Fibrinolitik, Ibu. Fibrinolitik. Kenapa dipilihkan fibrinolitik? Bukan yang PCI? Kenapa yang dipilih fibrinolitik, bukan terapi invasif IKP primer atau pakai bedah pintas arteri koroner, tapi yang dipilih adalah terapi farmakologis, yaitu pakai terapi fibrinolitik. Karena agen ini memiliki waktu paruh yang panjang dan memungkinkan afinitas peningkatan yang lebih besar, Bu. Oke. Tadi tidak melakukan terapi invasi IKP primer? Kenapa, Dek? IKP primer tadi kan rumah sakitnya tidak memiliki fasilitas untuk melakukan intervensi koroner perkutan primer ya. Dia tidak punya fasilitas untuk IKP primer. Misalnya kita pindahkan ke rumah sakit lain, boleh tidak, Dek? Supaya bisa melakukan IKP primer di rumah sakit lain. Boleh, Ibu. Boleh. Oke. Terus dalam hal ini kamu tidak sarankan karena? Ya, biar lebih clear kenapa saya tanyanya gitu. Saya share dulu. Oke. Ini diambil dari guideline PNPK. Di sini dikatakan bahwa nih, terdapat dua modalitas untuk terapi reperfusi STEMI. Jadi untuk mengembalikan perfusi aliran darah ke jantungnya itu ada dua terapi yang bisa diberikan, yaitu secara invasif IKP primer. Secara invasif IKP primer itu biasanya pakai bedah pintas arteri koroner atau secara farmakologis pakai terapi fibrinolitik. Di sini disampaikan bahwa terapi reperfusi segera diindikasikan untuk semua pasien dengan gejala yang timbul dalam 12 jam. Di dalam cerita ini ada waktunya tidak ya?
Dia sudah terkena berapa jam? Di dalam case-nya tertulis dia sudah nyeri dada 6 jam terakhir. Berarti dia masih masuk dalam rentang 2 jam tersebut. 12 jam tersebut. Kemudian oke. Sejak awitan pertama, jadi sejak gejala pertama pada pasien-pasien tanpa kontraindikasi. Apabila IKP primer tidak bisa dilakukan oleh tim yang berpengalaman dalam 120 menit sejak kontak medis pertama. 120 menit sudah lewat, sekarang dia sudah 6 jam, maka masih dalam rentang waktu 12 jam. Pada pasien-pasien datang segera kurang dari 2 jam sejak awal mula gejala dengan impak yang luas dan risiko perdarahan rendah, fibrinolysis perlu dipertimbangkan bila waktu antara kontak medis pertama dengan invasi balon lebih dari 120 menit. Fibrinolysis harus dilakukan di ruang gawat darurat. Antikoagulan direkomendasikan pada pasien-pasien STEMI yang diobati dengan fibrinolitik hingga revaskularisasi atau selama di rumah sakit dirawat selama 8 minggu. Oke. Saya salah baca. Nih. Terapi segera diindikasikan untuk semua pasien dengan gejala yang timbul dalam 12 jam dengan ST elevasi segmen yang menetap. Terapi reperfusi sebisa mungkin berupa IKP primer diindikasikan bila terdapat bukti klinis maupun EKG adanya iskemia sudah berlangsung, bahkan bila gejala telah lebih ada dari 12 jam. Tahap pertama menentukan ada tidaknya rumah sakit sekitar yang memiliki fasilitas IKP. Bila tidak ada, langsung pilih terapi fibrinolitik. Bila ada, pastikan waktu tempuh dari tempat kejadian ke rumah sakit itu kurang atau lebih dari 2 jam. Jika membutuhkan waktu lebih dari 2 jam, reperfusi pilihan adalah fibrinolitik. Jika sudah selesai, baru kita kirim ke pusat dengan fasilitas IKP. Di soal, itu disampaikan bahwa rumah sakit ini tidak memiliki fasilitas untuk intervensi koroner perkutan primer. Jadi dia tidak memiliki fasilitas untuk melakukan IKP. Di sini memang tidak dinyatakan dia tinggalnya di mana. Apakah ada rumah sakit terdekat yang berjarak 2 jam atau tidak dari tempatnya. Maka sebenarnya kalau kalian mau jawab fibrinolitik, bisa dengan alasan bahwa tidak diketahui apakah ada fasilitas terdekat yang memiliki fasilitas IKP. Sehingga yang disarankan kita pakai terapi fibrinolitik dulu, baru kita bisa pertimbangkan untuk terapi pasiennya dikirim ke rumah sakit lain yang mempunyai fasilitas IKP. Itu alasannya kenapa kita memilih fibrinolitik, bukan terapi IKP. Sampai sini cukup jelas? Yani dan teman-teman cukup jelas kenapa kita pakai fibrinolitik? Yani? Iya, Bu. Ya, cukup jelas alasannya kenapa pakai fibrinolitik? Iya, Bu. Ya, jadi alasannya lebih karena fasilitasnya yang nggak ada ya. Dalam cerita ini fasilitasnya yang nggak ada, makanya kita utamakan pakai fibrinolitik dulu, baru kita bisa lanjutkan terapi atau kita rujuk ke rumah sakit lain yang ada IKP, yang bisa melakukan IKP primernya. IKP primer itu adalah intervensi koroner perkuatan primer. Oke, kemudian kalau terapi fibrinolitik tadi yang dipakai teneplase. Betul ya Diani ya? Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Diani atas jawabannya. Kita pindah ke temannya yang lain. Aniesa Sheila. Aniesa Sheila. Aniesa ada? Iya, Bu. Baik, terima kasih. Oke, Aniesa kelompoknya juga memilih teneplase. Kelompoknya pilih apa? Terapi fibrinolitik atau bukan? Iya, Bu. Terapi. Terapi fibrinolitik. Terapi fibrinolitik yang dipilih apa?
pilih ini Bu, tenektreplase. Ya, teneplase. Alasannya kenapa pakai teneplase deh? Bukan streptokinase? Bagaimana Aniesa atau teman-teman yang lain ada yang bisa membantu? Kenapa pilihnya teneplase bukan streptokinase? Aniesa silakan. Teman sekelompok yang lain boleh membantu. Nah, alasannya Bu, karena ini untuk Hmm, alasannya untuk karena eh, teneklapsa ini didasarkan termasuk spesifisitas fibrin yang lebih tinggi dan waktu parunya yang lebih lama, Bu. Terus juga dia menunjukkan efektivitas yang setara dengan alteplase dalam mengurangi kematian 30 hari. itu saja alasannya. Iya, Ibu. Baik, kita lihat dari pedoman ya. Dari pedoman mengatakan bahwa terapi fibrinolisis itu adalah terapi utama pada tempat-tempat yang tidak dapat melakukan IKP. Terapi disarankan direkomendasikan diberikan dalam 12 jam sejak gejala pertama oleh jika IKP tidak bisa diberikan. Pada pasien yang datang segera dengan impak yang luas dan risiko perdana rendah, fibrinolisis perlu dipertimbangkan, tapi ini bukan pasien kita. Agen yang spesifik terhadap fibrin, yaitu teneplase, alteplase, reteplase, lebih disarankan daripada agen-agen yang tidak spesifik terhadap fibrin. Ini yang tadi saya sampaikan, kenapa si teneplase lebih dipilih daripada streptokinase, karena efek sampingnya akan lebih ringan, tapi dengan target kerja yang lebih spesifik. Itu alasannya. Baik, terima kasih. Tadi Aniesa, kita pindah ke teman yang lain. Kita pindah ke Sabrina. Sabrina Najla. Iya, Bu. Baik, Sabrina. Temannya juga pilih, teman sekelompokmu juga pilihnya fibrinolisis terapinya? Maaf, Bu. Kenapa, Bu? Sabrina dan teman sekelompok juga pilih terapi fibrinolisis untuk pasien ini? Oh iya, Bu. Oke. Kalau dihubungkan antara mekanisme kerja sama kondisi STEMI-nya, bagaimana hubungannya? Kenapa sih fibrinolisis digunakan pada terapi STEMI ini?
dilihat dari mekanisme kerjanya. Teman sekelompoknya Sabrina yang lain boleh bantu. Mohon maaf, Bu, apakah bisa diulang? Baik. Teman-temannya Sabrina dan teman-teman sekelompok itu memilih terapi fibrinolase untuk pasien STEMI. Saya minta, apa sih hubungan antara terapi fibrinolase dengan kondisi STEMI dilihat dari mekanisme kerjanya? Gampangnya adalah mekanisme kerja si fibrinolisis ini hubungannya sama STEMI apa sih? Kok dia bisa digunakan untuk terapi awalnya STEMI? Eh, untuk mengurangi kerusakan miokardium dan meningkatkan prognosis pasien, Bu. Oke, itu kan dari keuntungannya. Tetapi kalau dilihat dari mekanisme kerjanya si golongan fibrinolisis ini apa sih? Hubungkan sama kondisi STEMI-nya. Mekanisme kerja fibrinolisis hubungkan sama patofisiologi kondisi STEMI. Kalau untuk pasien STEMI, Bu, dia untuk mengembalikan aliran darah ke otot jantung yang terhambat akibat bekuan darah. Terus hubungannya sama mekanisme kerjanya gimana? Kok dia bisa sih si fibrinolisis ini mengembalikan aliran darah itu dari cara kerjanya gimana? Emangnya di STEMI itu terjadi bekuan darah atau gimana? Bu, izin sedikit menambahkan, Bu. Silakan. Eh, sebelumnya, Bu, nama saya Nur Rahman dari kelompok yang setahu saya, Bu, ya, untuk fibrinolis ini kan mekanisme utamanya kan dalam rangka untuk melarutkan ataupun meluruhkan si trombus yang ada pada si arterinya itu yang menyumbat aliran darahnya. Di mana berdasarkan mekanismenya kan cara dia untuk memecah trombus ini dia memecah serat yang serat fibrinnya tuh Bu, sehingga nanti trombus trombus yang ada pada sumbatan itu akan degradasi atau meluruh. Nah, kaitannya sama STEMI itu kan terjadi gangguan pada fungsi jantung karena kekurangan oksigen kan Bu, biasanya dikaitkan dengan juga dengan yang namanya iskemia juga akibat adanya penyumbatan pada arteri koroner terutama, dan penyumbatan ini kan juga bisa disebabkan oleh trombus ya. Akibat adanya trombus ini kan pasokan darah yang harusnya mengalir itu jadi semakin berkurang, dan juga pengantaran oksigen juga kurang, di mana nanti fibrinolysis ini dilakukan dengan cara tadi dia akan
memecah serat fibrin yang ada pada trombus tadi, di mana letak masalahnya membuat tadi jadi STEMI, akhirnya membuat si trombus yang menghalangi si arteri koroner ini sehingga aliran darah pada si arteri koronernya lebih. Oke. Berarti komposisinya trombus itu salah satunya adalah benang-benang fibrin kan? Makanya dia bisa dilarutkan oleh fibrinolisis. Benar? Iya Bu, benar Bu. Ya, baik. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, ketika kalian mengerjakan farmakoterapi, kalian nggak cuma tahu gimana cara pilih obatnya, tapi kalian juga tahu atau bisa menghubungkan kenapa sih obat ini dipakai, dihubungkan sama si patofisiologi dari penyakitnya, gitu. Jadi, nggak cuma menjelaskan pilihan terapinya aja, tapi juga tahu kenapa sih ini dipakai. Jadi, ketika dengan harapan ketika kalian turun di masyarakat, di lapangan nanti, ketika ada dokter memberikan terapi, kalian tidak langsung hanya menjudge dokternya salah berdasarkan algoritma terapi, tetapi kalian bisa cari tahu dulu, apa sih alasannya dokternya menyerah ngasih terapi ini. Mungkin ada hubungan sama patofisiologinya, atau ada hubungan sama efek sampingnya. Gitu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, DRP-nya cuma 2, atau ada lagi? Katanya Oza Alivian. Ya Ibu. Ya, Oza, DRP kelompoknya Oza juga cuma 2 atau ada lagi Oza? Tadi sudah terapi fibrinolisis, indikasi tanpa terapi, lalu pemberian obat tidak tepat. Ada lagi nggak Oza yang belum disebutkan? Untuk dislipidemianya belum ya? Baik, dislipidemianya kenapa Oza? Kadar itunya Bu, kan kadar kolesterol total sama trigliseridanya tinggi. Jadi Lalu? masuk ke dislipidemia. Terus tuh apa hiperlipidemia Bu. Lalu untuk plannya ini dikasih atorvastatin. Apa dipilih atorvastatin, bukan golongan lain? Karena kalau setahu saya Bu, untuk di eh, dari teorinya farmakoterapi ini, statin ini yang dapat bukti klinis gitu Bu, yang apa, yang udah kuat banget. Jadi rata-rata dipakai atorvastatin gitu. Jadi atorvastatin ini juga lini pertamanya dari golongan statin karena efek sampingnya yang eh, rendah gitu daripada kayak simvastatin atau yang lainnya. Itu sih Bu alasannya. Berarti yang dipilih golongan statin ya? Oke, Benar teman Ibu. kelompok yang lain, bukan teman sekelompok, teman sekelasnya yang lain atau beda kelas, ada yang pilihan terapi dislipidemianya bukan statin? Atau mungkin ada yang kombinasi statin dan apa begitu? Ada yang berbeda pilihannya? Yang izin Bu, Iya, silakan. dari kelompok B3 itu sebenarnya sama pakai statin. Cuman di kami kalau seandainya ada terjadi ketidakpenurunan pada si LDL-C-nya itu, kami nambahin ezetimibe lagi Bu. Ezetimibe. Ezetimibe. Alasannya? Eh, Alasannya itu di jurnal yang kami dapat bahwa menambahkan ezetimibe pada terapi statin dalam waktu kurang lebih 10 hari setelah terjadinya acute coronary syndrome ini itu punya manfaat lebih panjang Bu dalam menurunkan resiko kejadian Kan di sini kalau kita lihat kasusnya dia TG-nya tinggi ya. Misalnya saya kasihnya golongan fibrat saja, boleh tidak? Gimana menurut kalian? Saya kasih golongan fibrat saja tanpa statin. Saya pilih fenofibrat begitu. Boleh nggak menurut kalian?
Gimana? Kalau saya kasih fibrat, fibrat boleh nggak? Kan biasanya kita taunya trigliserid tuh kalau tinggi kita kasihnya fibrat tuh. Dalam case ini, boleh nggak kita kasih fibrat aja? Atau memang lebih baik statin? Berarti kuncinya gini. Di sini kan yang tinggi fibrat sama apa? Kolesterolnya ya? Kolesterol total di soalnya. Oke. Kolesterol totalnya 259, trigliseridnya 300. Osa tadi deh, saya balik ke Osa. Osa? Iya, Bu. Ya. Yang tinggi kolesterol total sama trigliserid ya? Iya, Ibu. Oke. Kalau misalnya dari sini saya kasih golongan fibrat saja, kira-kira bisa menurunkan dua-duanya atau lebih efektif golongan statin? Berdasarkan kelompoknya Oza kan tadi statin ya? Kalau menurut saya, kalau dikasih fibrat nanti yang turun hanya trigliseridanya, Bu, bukan kolesterol totalnya. Karena kalau golongan statin ini kan secara langsung menurunkan produksi LDL yang nantinya bakal berdampak pada kolesterol total. Pakai mekanisme yang menghambat apa HMG CoA reduktase itu, Bu. Jadi sintesis LDL-nya tidak apa ada kucing lagi tadi, Bu. Sintesisnya tidak terjadi atau terhambat gitu, Bu. Menurut Oke. saya gitu ya. Kalau saya kasih fibrat saja, fibrat tidak bisa menurunkan kolesterol total. Kalau dari mekanisme kerjanya. Tidak bisa atau tidak? Tidak sekuat statin mungkin atau gimana? Mungkin tidak sekuat statin sih, Bu. Tidak sekuat statin. Menurut kelompok Oza. Oke, kalau Tidak. kelompoknya Adam bagaimana? Kalau saya kasih fibrat atau saya kombinasi statin dengan fibrat bukan dengan SCTB, Adam suaranya putus-putus ya? Suaranya masih putus-putus Adam. Mungkin kalau suaranya koneksinya Adam putus-putus bisa tulis di chat aja. Yotam mungkin. Yotam gimana? Kalau kelompoknya Yotam jawabnya pakai apa? Pakai statin atau pakai fibrat atau pakai yang lain? Sebentar, Bu. Mm. Siap, selanjutnya Putri Nisrina Ramdhani ya. Siap aja. Permisi, Bu. Kalau untuk kelompok kami itu dia kombinasi, Bu, antara fibrat sama statin. Alasannya apa? Alasannya apa? Kombinasi dua itu. Tadi kelompoknya Adam kombinasi statin sama ezetimibe kalau setelah diberi statin tidak efektif. Kelompoknya Unsa pakai statin saja.
Kalau kelompoknya Yotam, alasan kombinasi statin sama fibrat adalah Bentar, Bu. baik. Oke, sambil menunggu Yotam, saya pindah ke Putri Nisrina. Putri, Iya Ibu. baik Putri. Dilihat dari yang sudah kelompok Putri dan Putri kerjakan kemarin, kan pasien ini masih nyeri dada nih. Nyeri dadanya ada terapinya nggak? Atau udah cukup pakai fibrinolisis saja? Mohon maaf Ibu, apa bisa diulang soalnya jaringan saya terputus-putus Ibu. Baik, saya coba pelan-pelan ya. Putri, pasiennya ini kan masih nyeri dada. Karena pasiennya masih nyeri dada, apakah perlu diberikan tambahan terapi atau sudah cukup pakai fibrinolisis saja? Sudah terdengarkah, Putri? Sudah Ibu. Gimana, Putri? Kemarin kan Bu ditambahin sama nitrat itu buat nyeri dadanya. Cuman dia masih ngalamin nyeri dada, jadi kelompok kami menggunakan morfin Bu. Morfin. Morfinnya oral, injeksi? Injeksi Bu, intravena. Baik. Jadi memang kalau berdasarkan untuk terapi anginanya, di sini dikatakan apabila sebenarnya kan dia sudah dapat terapi ISDN ya, terapi ISDN sesuai protap, yaitu di rumah dan juga di IGD. Di sini dikatakan bahwa apabila nih nitrat tablet atau spray lingual bagi pasien dengan nyeri dada yang masih belum sembuh IGD. Jika nyeri dada tidak hilang dengan satu kali pemberian, dapat diulang setiap 5 menit sampai maksimal 3 kali pemberian. Nitrat indavena diberikan pada pasien yang tidak responsif dengan terapi 3 dosis nitrat sublingual, tetapi nitrat tidak boleh diberikan pada pasien hipotensi dengan tekanan sistolik kurang dari 90, laju jantung kurang dari 50, atau infak ventrikal kanan, dan pasien yang mengkonsumsi sildenafil. Oke. Putri, dari pasiennya, pasiennya hipotensi nggak? Pasienmu hipotensi nggak? Nggak hipotensi Bu. Nggak hipotensi. Terus pasiennya laju jantungnya kurang dari 50 nggak? Laju jantungnya kurang dari 50 atau tidak? Enggak Ibu. Oke, berarti masih bisa. Kemudian pasiennya dia mengalami infak ventrikal kanan atau tidak dari diagnosanya?
Mohon maaf Bu, apa bisa diulang soalnya terputus lagi Bu. Oke. Pasiennya mengalami infak ventrikel kanan atau tidak? Di sini kan dia tidak boleh pada pasien infak ventrikel kanan. Pasiennya infak ventrikel kanan nggak? Dari soalnya, dia infak apa? Disebutkan nggak infak anterior arteri kanan? Coba lihat, ini sudah saya slideshow kan. Jadi dikatakan pasiennya infak anterior. Ya, tidak disebutkan dia kiri atau kanan kan? Berarti dia masih bisa menggunakan nitrat yang intravena. Tetapi morfin juga bisa diberikan 1-5 mg intravena, dapat diulang 10-30 menit bagi pasien yang tidak responsif dengan terapi 3 dosis nitrat sublingual. Yang morfin dirasa lebih tepat karena pasiennya kalau dihitung-hitung, dia sebenarnya sudah 5 kali nitrat di rumah, 3 kali di GD. Jadi sebenarnya total sudah 8 kali dia mendapatkan nitrat sublingual dan ternyata tetap nyeri. Itu menjadi alasan kenapa kita pakainya morfin. Ya, alasan penggunaan morfinnya cukup jelas. Jelas Ibu. Baik, ya. Itu ya alasannya kapal morfin. Pakai nitrat itu boleh, tapi kalau dia belum, kalau dia masih merespon dengan 3 kali sublingual. Tapi kalau misalnya tidak, apalagi pasien ini sudah 8 kali sublingual, maka lebih disarankan kita pakai morfin karena dia tidak responsif terhadap terapi nitratnya. Oke. Untuk Adam, kondisi lipidemia normal tanpa kejadian STEMI boleh, tetapi karena kasusnya pasien STEMI, jadi pengguna utamanya menggunakan statin dosis tinggi. Oke. Karena resiko, sebenarnya jawaban yang tepat, karena resiko kardiovaskularnya tinggi. Seperti kita tahu kalau di terapi penanganan dislipidemia, di Perkeni ada pedomannya, ada yang statin high risk, intensitasnya tinggi, sedang, sama, rendah. Nah, di situ kalian lihat pasien kalian ini masuknya intensitasnya tinggi, sedang, atau rendah. Di situ menjadi alasan, salah satu alasan kenapa kalian pilihnya atorvastatin atau simvastatin atau rosuvastatin atau pravastatin. Jadi tidak hanya karena berdasarkan jurnal itu dia baik, tetapi juga lihat dari intensitas, lihat dari kriteria pasiennya. Dia masuk ke pasien yang harus menggunakan statin intensitas tinggi, rendah, atau tinggi, sedang, atau rendah. Kalian bisa cek di Perkeni di terapi dislipidemia. Oke, itu jawabannya. Saya rasa sudah semua DRP-nya. Oke, saya tunjukkan menurut jawaban saya ya, menurut hemat saya gitu. Untuk subjektif, objektif assessment itu kurang lebih kita sama. Untuk klaimnya, saya menyarankan pakai morfin karena alasannya tadi dia tidak merespon dengan baik terhadap sulfat walaupun terhadap nitrat walaupun nitratnya sudah 8 tablet. Kemudian saya sarankan pakai terapi fibrinolisis, bisa memilih antara teneplase, alteplase maupun reteplase. Alasannya karena rumah sakitnya tidak bisa melakukan IKP, sementara kita tidak tahu rumah sakit terdekat ada atau tidak. Karena sudah 12 jam, maka akan lebih baik kita terapi dulu. Kalau ternyata besoknya kita bisa mendapatkan informasi ada rumah sakit yang bisa melakukan IKP, maka pasiennya bisa kita sarankan untuk rujuk ke rumah sakitnya. Kemudian, di salah satu terapinya juga kita harus sarankan pemberian antikoagulan dengan enoxaparin. Di sini saya tunjukkan bahwa antikoagulan direkomendasikan pada pasien-pasien STEMI yang diobati dengan fibrinolitik hingga revaskularisasi bisa dilakukan atau selama dirawat di rumah sakit hingga 8 hari. Gitu. Jadi dalam pasien ini dikombinasi lagi dengan antikoagulan karena dia telah mendapat terapi fibrinolitik. Kemudian selanjutnya adalah untuk setelah pasiennya stabil, maka kita sarankan dikasih aspirin 75 mg, clopidogrel 75 mg, kita kombinasi. Lalu atorvastatin 20 mg, karena dia masuk statin dengan
moderate intensity, maka disarankan atorvastatin 20 mg. Untuk tekanan darahnya, karena di sini masih tinggi, di sini kan tekanan darahnya rata-rata kalau saat dia sudah minum obat dengan obatnya setengah. Sorry. Obat yang diminum sekarang adalah rata-rata tekanannya 140 mg dengan menggunakan HCT. Tetapi kalau pasiennya sudah ada hipertensi plus STEMI, maka saya sarankan obatnya dengan efektivitas lebih tinggi untuk STEMI itu adalah saya ganti dengan ACI. Jadi HCT-nya stop, saya ganti dengan ACE inhibitor. Itu base inhibitornya bebas mau pilih apa. Mau pilih captopril, lisinopril, yang penting golongan ACE inhibitor. Kemudian ada di PPNK dalam tata laksana sindrom koroner akut, untuk terapinya untuk pasien pasca STEMI, selain diberikan antihipertensi dan antikoagulan, juga diberikan beta blocker sebagai secondary prevention untuk kejadian STEMI selanjutnya. Maka saya tambahkan juga beta blocker yang dipilih terutama adalah metoprolol yang tersedia di Indonesia. Jadi obat tambahannya yang saya berikan adalah untuk kondisi akutnya adalah morfin, terapi fibrinolisis, sama antikoagulan. 3 ini untuk kondisi sekarang. Morfin untuk nyerinya, fibrinolisis dan antikoagulannya untuk STEMI-nya. Setelah pasiennya stabil di ruangan, saya sarankan diberikan aspirin, clopidogrel atau vasatin, HCT-nya stop diganti ACI, dan juga dikasih beta blocker sebagai secondary prevention terjadinya STEMI. Yang dimonitoring apa? Yang pertama adalah keluhan pasien. Yang dimonitoring adalah nyeri dada untuk melihat apakah terapi ini berhasil atau tidak, terutama untuk terapi morfinnya. Lalu karena dia ada karena STEMI juga terkait sama tekanan darah dan juga pasiennya memang ada riwayat hipertensi, maka kita pantau tekanan darahnya apakah stabil, jangan sampai terlalu turun atau terlalu naik. Kemudian gula darah acaknya, tadi kita sarankan pakai insulin sesuai dengan regulasi tadi, insulin intravena dengan dosis unitnya bisa kalian hitung berdasarkan pedoman tadi. Kemudian efek samping obat yang perlu diperhatikan adalah karena ini sudah diberikan fibrinolisis dan juga diberikan antikoagulan, maka risiko perdarahannya akan sangat meningkat. Maka yang saya pantau adalah risiko perdarahannya, efek sampingnya bisa dilihat secara fisik, simptomatik, yaitu biasanya ada BAB berdarah, gusi berdarah, seperti itu, ataupun dari tanda-tanda laboratoriumnya berupa HB. Kemudian karena pasiennya pakai nitrat, maka yang kita monitor juga adalah kondisi sakit kepalanya. Ini merupakan efek samping dari nitrat. Begitu. Itu adalah jawaban dari saya. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Ibu izin tanya tadi metoprololnya untuk apa ya, Bu? Metoprololnya untuk secondary prevention untuk mencegah terjadinya STEMI berulang atau serangan infak berulang. Dia ada di pedoman terapi yang ini, PNPK, tata laksana angina pectoris stabil maupun di sindroma koroner akut. Kalian bisa baca di pustaka yang 2 ini. Di situ dikatakan bahwa untuk secondary prevention atau pencegahan sekunder terhadap kejadian infak berulang, maka biasanya akan dikasih golongan beta blocker. Terus tadi yang sempat saya tanyakan ke temennya, terapi awalnya udah benar apa enggak, walaupun dosisnya gede. Itu udah benar karena berdasarkan singkatan dari Monaco atau Monatika. Terapi awalnya adalah morfin, oksigen, nitrat, aspirin, bisa pakai clopidogrel atau ticargelor. Dan tidak harus diberikan semua secara bersamaan, jadi boleh satu-satu tergantung dari respon pasiennya. Di sini aspirin juga disarankan yang tidak bersalut. Kadang-kadang kan kalau kita lihat di apotek ada aspirin yang salut selaput. Disarankan yang tidak bersalut karena kita butuh absorpsi sublingual. Kalau dia bersalut, maka absorpsinya akan lebih lambat. Kalau salutnya itu tidak bisa larut dengan air liur, begitu. Sehingga responnya akan lambat banget. Kalau memang kalian punyanya cuma yang bersalut, maka lebih baik aspirinnya dihancurkan, kemudian ditabur di bawah lidahnya. Tapi kalau misalnya dia tidak bersalut, seperti sesuai ketentuan, maka bisa ditaruh di bawah lidah dengan lebih mudah. Gitu. Kemudian tadi saya pilihnya kan Clopi ya, setelah dia stabil. Nih, saya pilihnya dosis awal 300 mg untuk pasien yang
Nah nih, pada pasien yang direncanakan terapi reperfusi menggunakan agen fibrinolitik, maka penghambat reserol ADP yang dianjurkan adalah clopidogrel. Makanya saya lebih memilih clopidogrel. Ticagrelor itu tidak boleh untuk pasien STEMI yang direncanakan reperfusi menggunakan agen fibrinolitik. Alasan saya pakai clopidogrel. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Sudah, bisa Bu. Di situ sudah di kolom chat sudah saya share jawaban saya terkait kasus STEMI dan angina ini. Tidak usah khawatir, jawaban kalian yang di praktikum itu tetap akan dipertimbangkan. Yang penting, semua alasan kalian menuliskan jawaban di situ ada alasannya. Kenapa kalian pilih itu, kalian hubungkan sama apa, yang penting alasannya jelas dan rasional. Gitu. Karena dalam segi pengobatan pun terkadang masing-masing dokter bisa memilihkan terapi yang berbeda. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk STEMI dan angina? Sudah cukup jelas? Permisi, Ibu. Iya, silakan. Saya bukan ingin bertanya, tapi saya ingin konfirmasi kalau saya belum sempat absen, Ibu. Atas nama siapa, Dek? Saptiawati dari Farmasi Klinis. Farmasi Klinis kelas? Kelas A. Berapa? 1, 2? A2. Oke. Ibu, saya juga belum sempat absen, Bu. Ibu, saya juga, Ibu. Wait. Jangan lewat. Saya baru mau buka. Bentar. Kelas A2 ya? Iya, Ibu, A2. Siapa namanya? Saptiawati. Saptiawati. Oke. Ada lagi tadi? Ibu, saya izin konfirmasi. Saya dari kelompok A1, Ibu. Jadi itu kemarin waktu pertemuan waktu praktikum itu, Bu, satu kelompok itu lupa absen, Ibu, dan udah konfirmasi ke asistennya. Kemarin tuh asistennya itu Kamade. Nah, ternyata kan sampai sekarang belum di absen kan, Ibu. Itu di pertemuan 11 kalau nggak salah, Ibu. A1 ya? Iya, Satu Ibu, itu konfirmasi satu. tapi? Iya, Ibu. Bentar ya, Pak. Pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 satu kelompok. Nah, saya cek satu-satu. Anindita? Itu kah? Iya, Ibu, dari Anindita, Ibu. Saya sebutin satu-satu ya. Kalau benar dia hadir, bilang dia hadir. Syaharani, Spita? Iya, Ibu. Reski Amalia? Iya, Ibu. Hingga? Iya, Ibu. Dalilah? Iya, Bu. Indri Rahmasari? Iya, Ibu. Evalina? Iya, Bu. Ivi Kendra Tasbita? Iya, Bu. Inayah Yuli Agustina? Iya, Bu. Muhammad Hairul Muzaki? Iya, Bu. Melda Keisha Angelika? Iya, Ibu. Oke. Udah,
Udah saya absenkan. Ada lagi yang belum absen? Terima kasih, Bu. Ibu saya, Bu, belum. Ibu Kelas saya apa deh? juga, Bu. Kelas B2, Bu. Area satu-satu dulu. Kelas B2. B2. Yang hari ini? Iya, Ibu. Atas nama siapa, Dek? Yulia Ayu dan Haifah. Yulia pakai Y. Iya. Mohon izin nih, Putri Nisrina juga belum absen Bu tadi. Haifa. Haifa ya? Iya, Ibu. Sama Putri Nisrina. Ya Iya, udah. Bu. Putri Nisrina, Yulia Ayu, sama Haifa ya? Ya, makasih, Bu. Ada lagi yang belum absen? Saya kelas mengulang 2018. Kelas mengulang 2018. Ya, kelas mengulang? Belum ya? Paris ya? Iya, Ibu. Paris Malika. Ada lagi deh yang belum absen? Saya Ibu Yosepa Fania dari kelas A2 kelompok 3. Kelas A2. Iya, Ibu. Siapa namamu, Dek? Siapa Fania? Iya, Ibu Yosepa Fania. Sudah? Ada lagi? Saya Ibu yang di pertemuan 11. Dari Atas nama siapa, Dek? B3, Ibu Dala Deswita Putri. Dari B berapa? B berapa, sorry, Dek? Suaranya putus-putus. Halo? B3, Bu, Dela. B3. Atas nama? Dela Deswita Putri, Bu. Dela. B3. Oh, enggak ada. B2, Ibu. B2. Dengar saya B3. Pertemuan keberapa, Dek? Pertemuan 11, Bu. Lupa absen ya pas itu ya? Kenapa, Ibu? Lupa absen kah? Iya, Ibu, lupa absen. Ada lagi? Ibu izin masuk. Saya Christina Gata dari kelas B2, Bu. Di pertemuan 11 dan 12 saya kemarin sempat lupa absen juga, Bu. Saya sekelompok dengan Dela, Bu. Kelas berapa tadi? B2. Iya, Ibu. NIM saya 44. 44. Atas nama siapa, Dek? Sorry. Christine Agatha, Bu. Bukan B2 kayaknya. B1 mungkin, Bu. Karena kemarin ada kakak yang masuk, jadi saya digeser ke B2, Bu. Seharusnya saya B1.
Satu. Siapa namanya? Christine. Iya, Bu, Christine Agatas. Teman 11 dan 12 ini satu kelompok kayaknya nih. Mulai di Ika Kotima, Hilma Sania. Teman 11-nya semuanya belum absen. Bisa Bu, konfirmasi? izin konfirmasi. Untuk kelas B1 sepertinya yang di pertemuan 11-nya itu kosong, tapi kita sekarang isi absennya sampai pertemuan 14, Bu. Mungkin yang pertemuan 11 kemarin di kelas B1 dibuka absennya yang di pertemuan 12, Bu. Jadi kita isi absennya yang masuk ke pertemuan 12. Oh, bukan dibuka di pertemuan 11 ya? Iya, Bu. Jadi yang 11 semuanya B1 pada kosong, Ibu. Iya, pertemuan 11 itu Pak Adam. Pertemuan 12 saya yang buka. Pertemuan 11 semua yang kosong itu Pak Adam. Silakan konfirmasi dengan Pak Adam ya. Baik, Ibu. Jadi yang 11 saya tidak bisa ganti ya. Saya ganti yang pertemuan 12. Tadi siapa namanya yang pertemuan 12? Christine, Bu. Ya, saya ganti cuma yang pertemuan 12 saja. Itu pertemuan dengan saya. Pertemuan 11 semua kelompok di B1 mulai dari Ika Hotima sampai Christine Agatha semuanya tidak hadir. Silakan konfirmasi dengan Pak Adam. Baik, Bu. Ada lagi, Dek? Sudah semua? Sudah tidak ada absen yang bermasalah ya? Kita cek dulu satu-satu. Oke, A1 aman. A2. Untuk kelompok A2 ada beberapa nama yang tidak absen ketika asistensi. Silakan konfirmasi dengan Pak Heri. Kelompok A2 benar? Ada Andi Fatir, ada Syifa, ada Muhammad Yusuf. Semuanya belum absen, silakan konfirmasi dengan Pak Heri. Kemudian kelompok A2 sudah, B1. B1 tadi yang konfirmasi dengan Pak Adam, enggak? Ya, B1 konfirmasi ke Pak Adam. Kemudian B2. B2-nya aman semua. Terakhir kelas B3. 1, 2, 1. A1, A2 aman, B1, B2 aman. Udah. Ya, A1 sama B2 aja. Udah ya. Sisa yang tadi yang saya sebutkan harus konfirmasi dengan Pak Heri maupun Pak Adam, silakan konfirmasi sendiri. Oke, baik. Perguruan hari ini selesai, konfirmasi diskusinya selesai. Terima kasih. Selamat bertemu di ujian praktikum OSCE. Mini OSCE di bulan depan. Selamat belajar, semoga berhasil ujiannya, tidak ada yang mengulang, dan semoga ilmu-ilmu yang sudah kami semua berikan bermanfaat buat kalian. Pertemuan sini hari ini saya akhiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih aktifkannya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Makasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu.